Ada beberapa bentuk syubhat yang membuat orang-orang pelaku syirik itu eksis dalam perbuatan syiriknya. Dan sekali lagi Nabi hadir untuk menyampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Yang pertama, syubhat mereka yang pertama adalah syubhatul ihtijaji bima kana alaihi al-aba wal ajdad. Syubhat pertama, mereka berdalil bahwa perbuatan yang kami lakukan ini perbuatan yang sudah berlangsung lama yang dilakukan oleh kakek-kakek yang dulu-dulu. Masa tiba-tiba ada nabi yang datang melarang, padahal ini sesuatu yang sudah lama dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya, datuk-datuk mereka yang dulu. Itu amalan mereka. Ini syubhat yang pertama. Jadi kami hanya melanjutkan apa yang dilakukan oleh tetua-tetua kami dulu. Turun-temurun. Dari atuk yang keberapa turun ke generasi berikutnya, turun lagi ke generasi berikutnya, sampai kepada kami. Itulah ajaran yang selama ini kami terima. Dan semua nabi ternyata mengalami hal itu ketika diingatkan agar meninggalkan syirik. Karena semua kita tahu bahwa semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah, tugas pertamanya adalah untuk melarang perbuatan syirik dan untuk supaya mereka bertauhid. Itu isi semua dakwah nabi. Awwalu da'watir rusul wal anbiya, itu tauhid. Dakwah pertama mereka adalah mengajak kepada tauhid yang dalam hal ini sekaligus meninggalkan syirik. Karena tidak mungkin menyatu antara tauhid dengan syirik, mustahil. Mau hebat tauhid apa tuhnya, tapi nya syiriknya tidak bisa. Tidak ada hebat tauhid tapi syirik. Kalau dia sudah pelaku syirik, pasti tidak bertauhid. Merusak dia. Dan kalau sudah rusak, Allah tidak mau mengampuninya kecuali dengan meminta ampun secara langsung. Nah, untuk itulah Nabi datang. Contoh umpamanya Nabi Saleh. Nabi Saleh ketika diutus kepada kaumnya, semua Nabi sama. Ya qaumi, wa'budullah. La ilaha illa ghairu. Tidak ada yang pantas kalian sembah kecuali dia. Tapi apa kata kaumnya? Diceritakan di dalam surat Hud. Apa kata mereka? Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang juga disembah oleh bapak-bapak kami? Inilah syubhatnya. Apakah kamu larang kami untuk melakukan itu? Padahal itulah sesembahan orang tua kami, bapak-bapak kami. Nabi Ibrahim ketika diajak oleh dia kaumnya untuk bertauhid, untuk menyembah Allah, meninggalkan syirik, apa kata mereka? Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan bapak-bapak kami, atuk-atuk kami temukan mereka kadzalika yaf'alun. Seperti itulah yang mereka lakukan. Masa tiba-tiba kamu melarang kami untuk melakukan itu? Inilah, ini syubhat ini. Fir'aun juga berkata kepada Nabi Musa, "Fama balul qurunil ula." Kalau memang ini tauhid yang kamu bawa, lalu apa gerangan orang-orang yang generasi dulu? Orang-orang yang abad-abad sebelumnya yang telah melakukan lebih dulu daripada kamu, inilah yang dilakukannya. Ini syubhatnya. Nah, saya kira jawabannya sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua-tua pada masa dahulu, apakah semuanya benar? Ternyata tidak semuanya benar. Apalagi ketika mereka belum mendapatkan pengajaran atau pelajaran yang memang terkait dengan itu. Nah, alasan berpegang kepada yang dilakukan oleh orang tua atau tetua pada masa dahulu itu tidak bisa menjadi alasan untuk dilanjutkan. Karena amalan kita standarnya bukan apa yang dilakukan oleh orang tua, tapi adalah apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dikatakan, fa inna haula'il aba
allazina qalladuhum laisu ala huda. Sesungguhnya orang-orang tua, tetua-tetua yang mereka ikuti itu, yang mereka taklid di atas jalan mereka, sesungguhnya mereka laisu ala huda, mereka tidak berada di atas petunjuk. Kalau mereka tidak berada di atas petunjuk, maka la tajuzu mutaba'atuhu wal iktida'u bih. Tidak pantas untuk diikuti, tidak pantas untuk dicontoh. Kenapa tidak pantas dicontoh? Laisu ala huda. Mereka tidak berada di atas petunjuk. Ketika datang ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW yang menyuruh mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka. Kalau orang-orang jahiliyah biasa menyembah patung, mereka juga beralasan itulah yang dilakukan oleh orang tua kami dulu. Tapi ketika Nabi mengatakan bahwa itu perbuatan yang salah, yang pantas kalian sembah adalah Rabb yang telah menciptakan kalian. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Inilah yang pantas disembah. Apakah patung itu mencipta? Tidak. Apakah patung itu memberi rezeki? Enggak. Apakah patung itu bisa mematikan, menghidupkan? Apakah patung itu bisa menyembuhkan kita dari penyakit? Kan tidak ada kerja yang bisa dia lakukan. Maka tidak pantas disembah. Alasan bahwa karena itulah yang disembah orang tua kami, itu mesti stop, mesti ditinggalkan, dihentikan. Tidak bisa dipegang alasan itu. Apakah alasan seperti itu masih kita temukan zaman kita sekarang ini atau tidak? Beralasan kan kepada ajak dahulu kami belajar kalangnya. Jangan bobo jangan bau ini. Sangko mambo nang bau dah. Hanya karena mempertahankan kebiasaan yang berlangsung yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya bukan sebagai alasan untuk ditaati. Karena taat bukan karena telah dikerjakan sebelumnya, tapi taat pada sesuatu yang sejalan atau tidak dengan Al-Quran atau dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.